Church. Good morning. Are you guys okay? Selamat bulan Juli. Silakan duduk teman-teman. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk yang kemarin baru aja menang di Euro 2024. Untuk yang jagoin Perancis ya. Untuk jagoin Inggris. Jerman kayak tewas kemarin ya. Dan yang jagoin tim Belanda pusat ya. Katanya kita kan sekarang kan timnas kita jadi kayak Hindia Belanda ya sebenarnya saudara. Bagi yang ngikutin bola ya. Oh, nggak semua ngikutin bola ya. Hidup Anda yang jadi bola ya dalam kehidupannya ya. Oke. Selamat bulan Juli teman-teman dan saudara semua. Gimana rasanya? Udah deg-degan 2024? Banyak impian belum jadi kenyataan ya. Dan saya berdoa supaya apapun keadaanmu hari ini kita bisa jadi menerima kebaikan dari Tuhan, kita bisa tetap mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Sebelumnya, thank you so much untuk Fun Collective, semua tim yang sudah melayani hari ini. Yang nggak apa-apa mau tepuk tangan boleh saudara. All the choirs, all the worship leaders, thank you for the ushers. Tadi saya bersyukur ngelihat ada 2 anak yang didedikasikan untuk Tuhan. Lucu-lucu dan bulat ya. Kayak donat lucu, they're very cute. Saudara siap terima firman Tuhan hari ini? You guys ready? Ya, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang sebenarnya kita selalu bicarakan tiap tahun ya. We always talk about it dan kita bahas tentang uang, saudara. Makan jurusan tentang uang, tapi mungkin perspektifnya bulan ini agak berbeda. Yaitu kita bicara tentang a trap called consumerism. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di New One International Church, I just want to say we welcome you. Kita gereja yang open, kita gereja yang bisa jadi dirimu sendiri. Saudara bisa lihat bahwa teman-teman kita gak ada yang dijudge dengan apapun, bajunya seperti apapun. Bahkan saya lihat ada teman saya Gita yang bajunya kayak Patrick. Oh, lo so good. SpongeBob. Yes, so good. You're good. Hari ini saya bicara tentang uang. Dan saudara tahu hari ini saya cuma kasih tahu bahwa sebelum saya bahas hal ini, nanti akan ada perjamuan kudus. Teman-teman dan saudara baru pertama kali bisa menikmati anggur perjamuan yang paling keren dari New One International Church. Yang alkoholnya setinggi, kasih Tuhan, no, I'm just kidding. Dan 20 Juli kita ada Real Love Conference yang buat jomblo. You guys are great, thank you for all the team. Terima kasih atas teman-teman dari Real Love Conference yang sudah melayani dengan baik walaupun berusaha bersabar. Karena begitu banyak orang yang udah nulis ada online, onsite masih aja ada yang nanya. Kak online-nya ada nggak gitu masih. Sampai sekarang masih aja ada yang nanya. So hari ini saya bicara tentang uang. Saudara sebenarnya saya mau ajak kita sama-sama berpikir. Setuju nggak saudara bahwa kunci untuk membuka pintu yang besar itu selalu kecil? Betul ya? Saya nggak pernah lihat sampai detik ini kunci mobil ada yang lebih gede dari mobil ya. Bayangkan gak sih kita mau buka kunci mobil tiba-tiba segede Central Park gitu kuncinya gitu. It's impossible. Kunci membuka pintu yang besar itu selalu kecil. Yang untuk mengunci yang besar pun juga kecil. Jadi artinya apa? Perkara kecil itu punya dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Perkara kecil yang kita selalu anggap remeh ternyata dampaknya tidak kecil di hidup kita. So, kenapa saya bahas hal ini? Kenapa? Karena ada satu perkara kecil yang Tuhan sering ngomong. Ini sebenarnya perkara kecil, tapi ketidakmampuan kita ngurus perkara kecil ini akan punya dampak besar di kehidupan kita, yaitu tentang uang. Uang itu di mata Tuhan itu perkara kecil, saudara. Nah, saya mau buka dari statement ini. Silakan statement dimunculin. Saya buka dari satu statement ini, bahwa saya rasa ini statement yang penting. Kita dipanggil untuk menaklukkan bumi. Uang berasal dari bumi. Maka dari itu kita harus menaklukkan uang. Karena akan menjadi problem saat yang seharusnya menjadi ekor malah jadi kepala. Uang dapat menjadi hamba yang baik. Tapi majikan yang kejam. Wow, so far so good saudara. So far so good. Gini, saudara tahu gak bahwa di kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan bilang beranak cuculah penuhilah dan taklukkanlah bumi ini. Nah kenapa uang termasuk yang ditaklukkan? Karena uang berasal dari bumi. Kertas berasal dari bumi. Emas dan perak berasal dari bumi. Makanya dia perlu suruh kita taklukkan. Kenapa? Karena kalau nggak ditaklukkan, kita akan jadi problem. Anda dan saya dari awal dipanggil menaklukkan Tuhan. Menaklukkan bumi. Itu mandatnya Tuhan. Maka kita harus naklukin uang. Dan tidak ngomongin uang justru akan bikin kita nggak bisa naklukinnya. Kenapa? Karena akan ada problem saat yang harus jadi ekor, malah jadi kepala. Siapa yang setuju saudara dipanggil jadi kepala dan bukan ekor? Anda dipanggil jadi kepala bukan ekor. Dan akan ada problem besar kalau harusnya jadi kepala,
malah jadi ekor. Atau yang harus jadi ekor malah jadi kepala. Nah, makanya uang itu akan sangat baik kalau dia cuma jadi ekor. Karena kenapa? Dia jadi hamba yang baik tapi majikan yang kejam. Banyak orang biarkan cinta uang berkuasa atas dirinya sehingga jadi tamak, rusak, pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dia pergi. Tapi kalau dia jadi ekor, dia ngikutin Anda, saudara. Makanya kadang kita perlu lihat bahwa ada statement yang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Dua-duanya benar. Jadi kalau saudara mau tahu isi hati saudara, kita kadang perlu cek di kalender kita. Dan kita perlu cek uang kita ngalir kemana. Kalau kita tahu uang kita ngalir kemana, kita akan tahu sebenarnya hati kita ada di mana. Nah, ada satu statement yang sangat menarik saudara di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Hari ini saya cuma akan membuka aja. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang ada dalam dunia itu, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Saudara lihat, ada statement yang bilang jangan kamu mengasihi dunia. Tapi kan menarik ya bahwa ada statement yang sedikit bertentangan. Tuhan bilang dia sangat mengasihi dunia. Saking mengasihi dunianya, dia bahkan mati bagi dunia ini. Terus kenapa statement ini bilang bahwa kita jangan mengasihi dunia? What does it mean? Kita sering berpikir seperti itu ya. Tapi sudah ini yang kita lihat bahwa bagi Alkitab menjelaskan ada dua kata yang menarik. Yaitu Alkitab membedakan antara bumi dan dunia. Bumi adalah tempat di mana kita berdiri hari ini. Dunia bisa tentang sistemnya, cara hidupnya, value-nya. Makanya statementnya sebenarnya mau ngomong gini, Tuhan tuh sayang dunia, Tuhan mau selamatkan dan menebus dunia, Tuhan tempatkan kita di dunia, tapi Tuhan tidak mau kita bertingkah dan punya belief system seperti orang dunia. So far so good saudara. Jadi sebenarnya Tuhan tahu, Tuhan sayang dunia ini sampai dia mau menebusnya. Kita kan ada di dunia ini saudara, makanya dia tebus kita. Tapi dia juga mau jangan sampai kita belief system seperti orang dunia. Dan siapa yang setuju saudara? Semua firman Tuhan yang Tuhan berikan itu bukan untuk kita repot tapi untuk kebaikan kita. Do you guys agree? Saya ingat berkali-kali saya ngomong bahwa kalau ada anak kecil yang dilarang untuk keluar dari rumah sama orang tuanya, itu bukan karena orang tuanya gak bisa lihat dia senang, tapi karena gak bisa lihat dia kenapa-napa. Jadi kita juga harus pegang bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang protektif, Tuhan yang sayang sama kita. Siapa yang setuju? Kita setuju Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Nah makanya dari itu kita perlu lihat. Nah ada salah satu value yang salah satu yang paling destruktif, yang paling merusak kehidupan kita. Dan hari ini jadi peringatan kita untuk membantu kita supaya kita jangan sampai jatuh di situ saudara. Karena mau pendeta, mau pendosa, nyembah pohon, nyembah ayam, apapun yang kamu sembah, kamu bisa jatuh di sini. Saya perkenalkan satu kata yang bernama konsumerisme. Consumerism. Pastor, consumerism itu apa sih? Nah statementnya kira-kira kayak gini. When people think that having many things is important, this is called consumerism. Consumerism adalah sebuah mental, cara pikir, nilai dunia yang tanpa sadar mungkin kita bisa miliki. Tanpa sadar kita anak Tuhan, kita bisa aja terjerumus dalamnya. Basically bahasa kayak gini, kalau kamu merasa punya barang yang banyak itu bagus. Kalau kamu ngerasa bahwa semua barang yang sekarang lagi tren itu harus kamu beli. Kalau kamu merasa bahwa semua barang yang lagi keren, yang lagi muncul di TikTok dan Instagram dan sebagainya harus kamu beli, itu namanya consumerism. Itu namanya konsumtif. Nah, setuju gak saudara bahwa sebenarnya mengkonsumsi adalah sesuatu yang baik? Saya gak bilang bahwa misalnya saudara gak boleh beli apa-apa, ya udah jadi patung aja, duitnya ditaruh di bank dan sebagainya. Tapi kalau soalnya gini, kalau kita gak beli barang juga, perekonomian tentu saja tidak jalan saudara. Tentu, kita juga harus beli sesuatu. Tetapi kalau kita beli terlalu banyak barang yang kita gak penting, yang kita gak gunakan, itu yang jadi problem. Apalagi kalau itu di atas budget yang kita miliki. Saudara, kasih Tuhan tak terbatas, tapi rekening bank kita terbatas. Amin saudara. Boleh atau jual gak boleh. Problemnya adalah saat kita membeli sesuatu di luar kemampuan kita. Dan saudara mungkin rasa, ya ini kan normal. Tapi begitu banyak orang ngalamin hal ini. Dan saya mau share beberapa hal yang saudara lihat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang dibombardir dengan segala macam penawaran. Gak percaya, tanya ibu-ibu yang malam-malam suka cek Shopee saudara. Kakak-kakak di sini yang si Shopee COD,
bayar langsung dibentak. No, I'm just kidding. Okay. Yang suka lihat di toko ini, toko itu, dan kamu perlu perhatiin bahwa kadang sudah lihat gak, penawaran tuh banyak dan cenderung murah, dan bahkan kadang saking murahnya, kayak kalau beli banyak gak apa-apa deh. Tetapi yang menarik adalah ada satu gini, ada beberapa pikiran yang saya mau ajak kita mikir. Mungkin kita bukan cuma di e-commerce atau toko online, tapi kadang kita juga lihat, mungkin ada teman-teman kita yang baru pakai promosiin hal-hal baru, mungkin baru beli handphone yang baru. Nah pertanyaannya, apa kita perlu punya semua itu? Dan apa semuanya udah dibudgetin? Apakah karena kita punya uang, kita juga harus punya hal itu? Dan apakah kita harus keren-kerenan padahal ternyata pas kita beli nggak terlalu berguna gitu? Kalau nggak punya uang cukup, apa harus pinjam gitu? Terus kalau perlu pinjamnya bunga tinggi, tentu gini, saya tidak ingin menghakimi Anda semua di sini. Saya tahu beberapa di antara saudara mungkin lagi terjerumus dengan masalah keuangan. I want to pray for you on that. Saya nggak mau menghakimi, saya tahu hidup ini nggak mudah. Seperti statement saya berkali-kali, ada seorang filsuf bernama Cak Lontong bilang, hidup ini seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Sebuah statement yang mind blowing bagi saya. Tapi tentu untuk kita siap-siap, untuk kita pengen beli itu normal saudara. Makanya ada statement yang begini, untuk seseorang masukin keranjang di dalam online-nya itu manusiawi. Tapi untuk kita milih beneran, mana yang kita mau check out, mana yang kita mau beli sesuai kebutuhan budget kita, itu bisa jadi sesuatu yang ilahi. Betul gak saudara? Enggak semua, setuju gak? Tidak semua yang kita masukin kita keranjang perlu kita check out, amin? Enggak semua begini, oke, ya sudah. Kayaknya di mata beberapa orang, semua harus di check outin pastor, oke, gak bisa. Oh ya udah terserah. Nah, kenapa? Karena uang itu menarik bagi perhatian saya bahwa bagaimana kita mengelolanya itu penting. Gak usah jauh-jauh saudara. Saya gini, sebagai seorang pengamat anak Jakarta, saya selalu tertarik mengamati teman-teman yang old money dan yang OKB. Saudara sering perhatiin gak saudara? Orang-orang old money dan orang OKB itu mereka semua gaya yang menarik sekali. Orang OKB, saudara tahu OKB, orang kaya baru, jadi baru muncul, baru tiba-tiba kaya, mungkin dulunya miskin banget tapi karena satu hal jadi kaya. Dagang apa gak tahu, jadi kaya banget. Saking kayanya, mereka jadi suka beli ini itu, suka pamerin ini itu. Istilahnya tahu istilah flexing saudara. Mereka berusaha memamerkan ini dan itu. Dan bahkan anak-anaknya ikutan. Oke, mau dijemput pakai Lambo Papi Ai aja dan sebagainya. Kan. Atau misalnya mau pakai Maserati Papi Ai. Dan kemudian ntar biar Papi Ai yang ngurusin dan sebagainya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu. Nah, tapi dan juga bentuknya juga sangat berbeda. Yang di selatan juga ada yang masih orang kaya baru gitu. Pamer gitu. Ntar gue jemput aja pakai mobil ini dan mobil itu. Terus ada yang dandanannya rusuh banget. Tapi sangat berbeda dengan orang yang old money. Tahu kenapa saudara? Old money dari awal dia udah tahu bahwa dia tajir. Dia nggak perlu keren-kerenan, kaosnya biasa aja, tapi mahal. Kaosnya biasa, polos tapi mahal. Dan kemudian kalau lagi macet, nyalain strobo, nguing, jalan langsung. Beberapa ketawa, berapa sering lihat itu ya. Apalagi yang plat-plat RFS ya, sering lihat ya. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Karena kemiskinan itu sebenarnya bukan isu dompet, tapi isu mental, saudara. Nah, kenapa saya harus bahas hal ini? Karena ada satu gambar yang saya mau munculkan di teman-teman saudara. Yuk, kita munculin gambar ya. Kenapa? Nah, negara penjudi online terbanyak di dunia. Kenapa lu pada happy sih? Gua gak happy sama sekali ngeliatnya. Saudara lihat ada sekitar 10 negara dan lihat juara satunya siapa. Jauh loh saudara. Akhirnya ada yang bisa dibanggakan ya. Lihat di nomor bawah semua saya udah ngeliatin negara-negara ini. Saya liatin pas saya cek, lihat ada negara-negara yang justru menarik ya. Negara-negara gak terlalu beragama yang bodoh banget yang nyembah pohon itu. Justru dikit. Begitu ada satu negara religius banget tuh. Lain juga ternyata, lihat kan. Dan tiganya, the big three itu satu negara kita tercinta. Yang kedua
Kamboja, yang ketiga ya Filipina. Ada yang Filipin di sini? Tidak ingin mengejek, hanya ngasih tahu saudara. Kenapa saya bahas hal ini? Karena tampak ya, walaupun seseorang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, religius, tidak berarti bahwa mental mereka, cara melihat uang mereka sehat. Dan saya berdoa supaya ada yang ikut judi online di sini saudara. Nggak ada yang ngaku pasti, tentu saja iya. Di mulutnya mengucapkan Yesus, di handphonenya ada Zeus. Aduh, yang kesindir banyak kayak gini. Kenapa saudara tahu nggak bahwa saya baru cek tahun 2023 judi online ini perputaran duitnya sekitar 300 hampir 350 triliun saudara. Bayangkan berapa cilok yang kita bisa beli dengan uang sebanyak itu saudara. Berapa tahu gejrot yang kita bisa beli dengan uang sebanyak itu. Berapa shilin yang kita bisa beli maksud saudara. Bukti kenapa saya bahas hal ini is simple. Karena ini kita perlu aware. Bahwa tampaknya kita sedang tidak menggunakan apa yang Tuhan lakukan dengan baik. Tentu saya sekali lagi, I don't judge you, cuma kita perlu lihat apa kata Tuhan. Kita perlu lihat, kenapa? Karena hati kita adalah pabrik berhala, saudara. Nah, maka dari itu hari ini saya pengen share, saya pengen minta ada satu hamba Tuhan di sini. Sangat luar biasa, beliau ada seorang pakar sekali di bidang keuangan. Beliau ganteng, tinggi gede, terus kemudian beliau udah jadi CEO dan presidir di begitu banyak perusahaan berbau keuangan dan asuransi dan sebagainya. He's a very amazing guy. Dan sekarang saya undang tepuk tangan buat Pastor Umin Handayanto untuk bicara. Pastor Umin silakan. Saya mau minta wawancara dia sedikit, gak apa-apa ya saudara ya? Ya, selamat datang Pastor Umin. Selamat datang di New One Church. Oke, selamat datang. Gimana istri sehat, anak-anak sehat? Istri saya cuma satu sih. Cuma satu, oke. Tapi sehat, anak-anak sehat. Udah berapa kali ke New One biasanya saudara? Iya, saya sering lihat kayaknya ya. Istri saya sering ngeriwain sih. That's great. Sampai keselak saudara ya. Keselak urapan sorry ya. Ini saudara, bagi saudara melihat Pastor Umin sebagai seorang hamba Tuhan. Beliau sering berkhotbah di sini. Tapi saudara nggak tahu, beliau sudah puluhan tahun. Hampir 3 dekade ya. Di bisnis keuangan dan asuransi. Beliau udah kerja dengan begitu banyak konglomerat. Orang-orang hidup ya saudara sangat impikan itu ya. Dan beliau udah kerja di begitu banyak perusahaan ya. Baik sebagai presiden direktur, CEO, berapa company Pastor Umin? Oh boleh? Ya 5 atau 6 company. Ya 5-6 company level tinggi, level C semua kan ya. Ya kalau beberapa di antara teman-teman level C juga sih, cedih tapi kan ya. So ini he's the real deal oke saudara. Gak apa-apa kita tanya ya, let us will learn something ya. Oke Pastor Umin, I just wanna ask 3 questions. 3 pertanyaan. Tentang, dan 3 pertanyaan sangat berhubungan dengan uang. Nah Pastor Umin kan sudah lebih dari 3 dekade bergerak di bidang profesional, keuangan, asuransi di level tertinggi. Nah pertanyaannya sebenarnya biggest problem keuangan orang Indonesia apa sih? Ya, sebelumnya untuk slide ini ya, itu nomor 2 kan Kamboja. Yeah. Dan saya baru dengar berita, itu admin judi online-nya banyak orang Indonesia. Dan bos yang bikin judi online untuk market Indonesia, base-nya banyak di Kamboja dan orang Indonesia yang Kita mau jadi garam malah jadi gula ternyata saudara. ya. Dan banyak amoy-amoy Medan pindah ke Kamboja Iya. jadi admin online. Mau tepuk tangan juga bingung kan kalau udah begini kan. Gue harus gimana coba. Ya, ya jadi memang kalau saya lihat, kalau kita perhatikan orang tua kita aja, ya orang tua kita masing-masing, itu saat ini di Indonesia 75% orang-orang Indonesia yang masuk dalam usia pensiun, mereka belum siap dana untuk pensiun. So sad. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak pernah di planning di dalam hidup mereka. Manusia itu ada masa produktifnya. Ya, kalau di Indonesia biasa sampai 56 tahun atau 60 tahun, itu masa-masa produktif. Dan masa-masa itu adalah masa-masa orang-orang 40 tahun ke atas biasanya mempunyai income yang lebih baik. Tapi sekarang ini saya lihat 30 pun orang sudah punya income yang bagus-bagus. Yang terjadi adalah banyak orang Indonesia itu spend what they have. Wow.
Terlalu banyak spending ya? Terlalu banyak spending. Teman saya baru pulang dari SF minggu lalu. Dari Amerika lah, bukan SF aja. Dan dia bilang yang terjadi di SF saat ini banyak homeless. Dan dia sampai takut turun dari mobil untuk daerah-daerah tertentu di SF karena begitu mengerikan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena consumerism di Amerika itu penawaran komersial itu luar biasa sekali. Ya. Dan sekarang sedang merambat ke Indonesia dan itu yang terjadi saya melihat dari generasi ke generasi itu penyakitnya sama. Oke. Penyakitnya sama. Spend what you have. Ya, nggak memikirkan bahwa hidup kita ini di dunia ini di mata Tuhan pendek tapi di mata kita panjang. Ada orang yang hidup 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Wow, so setelah pensiun berapa tahun dia masih hidup? Siapa yang menghidupi dia? Milenial. Nah ini yang dikomplain sama milenial kan jadi sandwich generation. Di atas kasih makan, di bawah kasih makan, dirinya sendiri juga kepengen makan. Nah, problem yang seringkali terjadi pada orang Indonesia, mereka tidak punya budgeting yang jelas. Wow. Tentang income dan spending. Wow. Nggak jelas sama sekali. Duit masuk, duit keluar, pokoknya kalau sampai akhir bulan, kalau bisa lolos itu udah wah berkat banget katanya. Kalau nggak lolos sampai akhir bulan ya numpang-numpang rumah teman lah. So good. Jadi banyak yang menghabiskan apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin di dalam kehidupan mereka itu tanpa planning yang jelas. Wow. Tanpa planning yang jelas. So good. Hidup ini banyak sekali tantangan. Ya kita mungkin punya planning untuk punya anak. Anak itu nanti akan sekolah. Kita mungkin punya planning untuk punya rumah. Rumah itu juga perlu dibayar. Kita planning punya kendaraan. Kendaraan itu juga perlu dibayar. Kita planning liburan keluarga itu perlu dibayar. Semua itu hal itu nggak bisa spontan begitu tanpa direncanakan. Dan orang Indonesia ada beberapa yang bikin budgeting, planning, financial planning dalam hidupnya, tapi nggak konsisten. Karena planning itu juga harus direview dari waktu ke waktu, berubah terus. Orang yang single sama orang yang menikah planningnya beda. Orang yang punya anak dengan orang yang belum punya anak planningnya beda. Orang yang punya anak yang sudah masuk usia sekolah, kuliah planningnya beda, semuanya beda. Harus direview dari waktu ke waktu, jangankan direview, dijalankan konsisten aja enggak. Nice. Wah kalau mengganggu keinginan saya beli handphone baru, planningnya saya buang keranjang. Oke. Iya. Ya so far kita bisa lihat ya itu salah satu problemnya. Nah yang kedua ada pertanyaan. Pak Surmin kan sering sekali ketemu konglomerat ya. Makhluk-makhluk crazy rich dan sebagainya. What do you think dengan gaya hidup berlimpah duit kayak gitu? Apa mereka bahagia atau mereka gimana? Can you describe? Bahagia itu kan sebetulnya harus di dalam diri kita ya. Bukan tergantung dari orang sesuatu yang di luar. Wow. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada uang, kepada status, kepada position, kita akan dapat kebahagiaan yang palsu. Jadi orang banyak sekali kepikir, saya pengen jadi super kaya, saya pengen jadi apa yang saya beli, apa yang saya inginkan bisa saya beli. Tapi ternyata itu ada harganya. Semua orang yang merasa bahwa dia tuh kaya sekali, untuk memperoleh kekayaan dan hidup di dalam kekayaan itu ada harga yang harus dibayar. Stres yang luar biasa. Stres ya? Keamanan yang tidak terjamin, kemana-mana harus pakai bodyguard. Belum diganggu lagi sama, kalau ada gula, itu ada semut. Ada uang, ada yang banyak ganggu. Oke. Ganggunya bisa bentuk kuntilanak, bisa Hai, ganggunya datang pakai seragam. Wow. Ya ada ganggunya pakai macam-macam lah. Tapi kuntilanak kan masih anak ya, kalau udah gede jadi kuntil ibu. Iya. Oke. Kuntinini ya. Jokes bapak. Karena bapak-bapak juga di sini. Oke. Jadi it's not easy. Dan mereka punya beban yang sangat berat. Punya, apalagi kalau anak-anaknya ya. Anak-anaknya mereka merasa bahwa mereka inherit something, mereka harus membesarkan, harus mempertahankan. Itu bebannya sejak mereka kecil itu udah not berat easy sekali. ya? Not easy. Jadi memang jadi konglomerat ada susahnya sendiri. Ada susahnya tersendiri. Jadi anak orang kaya juga stres juga ya ternyata ya. Nah, stres untuk spending juga. Stres untuk spending. Oke, yang ketiga, so far so good.
Everyone? Ya. So far so good? Bisa tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Ada satu pertanyaan terakhir. Apakah ada satu statement yang Pastor Ruben pengen banget ini diingat? Dihidupi oleh teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu dari New One Church. Dan yang Pastor Ruben jalanin juga. Satu statement untuk sums up everything gitu maksudnya. Tuhan itu kasih sesuatu kepada kita itu beda-beda. Kasih tanggung jawab sama kita beda-beda. Dan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu kita syukuri, kita pegang, kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Karena apa yang ada di dalam hidup kita itu sangat sementara dan Tuhan minta pertanggungjawaban di pada suatu hari. Jadi nggak usah ngiri apa yang orang lain punya. Nggak usah menengok apa yang orang lain punya, yang ada di dalam diri kita. Kelola dengan baik, dengan ucapan syukur dan kembangkan yang sebaik-baiknya. Itu akan menjadi suatu modal untuk bisa berkembang dengan lebih baik di dalam kehidupan yang Tuhan tentukan di dalam hidup kita masing-masing. Thank you so much. Thank you so much, Ruben. Bisa kasih tepuk tangan sekali lagi. Thank you. I think it's a beautiful thing. Dan saya harap dari seorang ahli saudara bisa mendengar sesuatu, mendapatkan perspektif yang berbeda. Dan kalau misalnya hari ini ada sesuatu yang saudara bisa bawa pulang, ada statement yang saya bagikan saudara. Gini, the problem is not in the money, but how we see the money. It's not life that destroys us, but lifestyle. Money can buy many things, but not everything. Wow. Saudara, bukan berarti nggak ada uang tuh. Saya bukan gini, saya bahas ini bukan untuk menghibur ya saudara ya. Tentu namanya kalau nangis, enakan nangis di mobil dibanding nangis di ojek online tentu saja. It's definitely yes. Tapi hari ini saya bukan mau bahas untuk menghibur dia terus gimana, tapi untuk kita ngelihat ada batas di dalam tools yang bernama uang yang Tuhan titipkan sama kita. Contoh, uang bisa beli obat, nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli bantal, tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Uang bisa beli rumah, tapi belum tentu bisa beli suasana rumah. Uang bisa bayar sekolah, tapi saudara tahu nggak? Tidak bisa bayar pergaulan yang baik untuk anak-anak saudara. Bagi saudara yang di sekolah mahal. Saya tahu ada teman-teman saya yang ancur-ancuran justru gara-gara di sekolah yang mahal, saudara. Bukan berarti sekolah mahal tuh saudara nggak perlu. Cuma memang nggak semudah itu. Uang bisa beli pergaulan, tapi nggak bisa beli sahabat. Uang bisa beli good wedding, tapi tidak bisa beli good marriage. Betul nggak saudara? Ada beberapa bisa punya weddingnya bagus banget, tapi marriage-nya baru berapa bulan udah, sorry, kayak mau cerai. Haha, happy banget sih kayak. Untuk anak normal, lahir normal bisa pakai uang. Untuk melahirkan bisa pakai uang. Untuk didik anak jadi baik, nggak bisa cuma dengan uang. Uang bisa buat kita keren di luar, tapi nggak bisa isi kekosongan di dalam. Bukan uang yang jahat, cinta uang yang jahat. Dan makanya saya berdoa supaya ini jadi sesuatu hal yang saudara bisa bawa. Ini hanya akan jadi dasar untuk kita melihat saudara. Saudara ingat ya pada waktu saya cerita pada waktu saya, kenapa saya bahas hal ini. Karena walaupun kesannya memang saya bicara beritakan firman Tuhan. Tapi honestly speaking saudara, hidup saya nggak jauh-jauh beda dari saudara. We all have struggles. Kita punya struggle berbeda-beda. Saya ingat pada waktu awal saya menikah saudara. Saudara bayangkan istri saya ada di sini. Dia bisa cerita setengah tahun pertama hidup saya. Pada awal saya menikah itu deg-degan. Karena berpikir gimana bisa nyukupin ya. Gimana anak orang udah gua ajak nikah tiba-tiba kok gak cukup gimana. Kalau kita makan nasi aking gimana. Kejauhan sih tentu saja. Tapi kan namanya cowok suka mikir kayak gitu saudara. Akhirnya pada waktu kita pindah ke tempat di mana kita tinggal sekarang, kita sepakat dari awal kita akan turunin budget kita. Kita akan pelan-pelan hidup one by one, belajar ke instrumen keuangan, belajar tapi jangan terlalu bombastis. Belajar untuk tahu saudara, nggak lihat hidup orang. Kenapa? Karena apa yang orang lain lakukan belum tentu kita harus lakukan. Dan sampai detik ini saudara tahu nggak? Saya masih punya bisnis. In the music production dan sebagainya, silakan. Saya masih punya bisnis. Kenapa? Ada banyak orang nanya, Pastor Ella bukannya full time? Iya, saya full time. Tapi ada alasan kenapa saya punya bisnis juga. Nomor satu, saya nggak mau kehilangan ikatan dengan teman-teman yang struggle. Pada waktu saya bisnis, saya bisa nggak ngerti struggle teman-teman semua seperti apa. Karena hidup ini nggak mudah. Dan kedua, karena persembahan ada, belum cukup bayar gaji saya. Oke, I'm just kidding. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Tapi nomor satu, because I want to relate dan saya mau untuk ngebantu
untuk saya ngurusin keluarga saya. Poin saya apa sih? Poin saya adalah to manage is holy. Saudara, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicerna, tapi saya berdoa supaya saudara diberikan Roh Kudus kemampuan untuk bisa mencerna hal ini. Karena sekali lagi semua yang Tuhan titipkan itu semua untuk kebaikan kita. Tuhan itu sayang sama kita. Dan saudara, bagi saudara saya berdoa supaya sehabis ini tidak ada satupun yang keluar dari ruang ibadah ini merasa anxious. Tahu anxious? Panik. Kenapa? Karena kalau kita salah menatap semua yang saya bagikan ini, bisa aja tiba-tiba kita anxious. Aduh ternyata aku kurang ya, ternyata ini, aduh harus gimana. Jangan di-anxiousin, didoain, jalanin satu-satu, pelan-pelan, dan percaya Tuhan menyertaimu. Amin. God is with you. Ya silakan tepuk tangan boleh. Saya akan tutup dengan satu statement ini saudara. Karena abis ini kita akan perjamuan kudus. Oke. Jika semua milik Tuhan, maka keputusan finansial kita pun adalah keputusan rohani. Biarlah kita belajar mengambil keputusan sebagai penilik, bukan pemilik. God is the owner. We are the manager. Sudah tahu nggak, Mbak? Mazmur 24 ayat 1 bilang, segala sesuatu itu milik Tuhan. Dan jadi semua yang saudara punya ini, semua di bumi ini juga milik Tuhan. Kalau saya boleh bilang, analoginya adalah seperti, saya pernah ceritain analogi saya. Pada waktu saya kecil, saya diberikan handphone oleh orang tua saya. Beliau yang isiin pulsanya. Beliau yang pakai, zaman dulu saudara tahu ada namanya handphone Nokia, tahu ya saudara ya. Pada itu masih jaya banget. Dan yang zaman dulu baterainya 10 hari bisa nggak habis-habis. Sekarang kan nggak nyampe sehari juga udah habis gitu kan. Kadang bocor lagi, mana lebih mahal lagi. Nggak, sebagai smartphone tidak smart banget. Anyway. Jadi saya ingat orang tua saya kasih pakai handphone itu, tapi mereka dari awal udah kasih tahu bahwa this is not yours, this is mine. Tapi kamu boleh gunakan dengan baik. Boleh, saya boleh chat, ini saya boleh chat itu dan sebagainya, asal jangan chat untuk bikin bom, ngerusak negara. Yang penting chatnya jangan aneh-aneh, jangan SMS orang aneh-aneh. Yang penting gitu-gitu aja. Nah, jadi kalau stewardnya baik, handphonenya tetap aman, saya bisa dipercaya lebih. Kalau handphonenya makin rusak ya tentu saja saya makin tidak bisa dipercaya. Tapi kenapa saya pakai cerita itu? Karena itu cerita yang paling jelas melukiskan stewardship itu seperti apa. Kita perlu punya mental penilik, bukan pemilik. Kita bilang segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, maka hari ini biarlah kita ngambil keputusan apapun finansial kita. Saudara boleh liburan dan sebagainya, but remember it all belongs to God. Berdoalah untuk ngatur yang baik. Sadarilah bahwa kau gak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang baik akan selalu memberkatimu. The biggest issue kehidupan kita bukan soal kita kurang berkat atau lebih berkat. Soal bagaimana kita mengelola berkat. Percayalah pada hari ini, I want to declare something for you. Sebelum kita perjamuan kudus. Saya percaya bahwa Tuhan, apa yang Tuhan siapkan bagi saudara belum selesai. Saya percaya bahwa masih ada yang terbaik, masih ada depan. The best is not di belakang Anda, the best is in front of you. Tuhan belum selesai dengan saudara semua. Masih ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi saudara. Entah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk masa depan yang cerah. Dan bagi teman-teman semua yang hari ini dalam kekhawatiran hidup kayak gimana, overthinking, too much thinking. Kenapa? Karena suka ada pertanyaan, tahu umur berapa kamu punya 100 juta? Please jangan khawatirkan tentang hal-hal itu. Run your own race. Karena Tuhanlah Tuhan yang sangat sayang sama kamu. Dia punya rencana masing-masing bagi kamu. Dan ingat, minggu lalu kita bicara tentang bagaimana jalan hidup seseorang berbeda-beda. Dan lihatlah bagaimana pengalaman-pengalaman kamu bisa Tuhan pakai untuk misalnya memuliakan Dia. Pada akhirnya hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang memuliakan Dia di setiap hidup kita. Amin. Please don't give up. Mari kita sama-sama berdiri.